warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mat IDN. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika dasar Undip 2019. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube Mat IDN. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Mat IDN untuk soal dan pembahasan matematika hariannya. Soal yang pertama yaitu tentang pertidaksamaan. Oke, di sini ada pertidaksamaan seperti ini, gimana nyelesainnya? Nah, kita tulis ulang dulu, 2x, x plus 1 lebih dari x plus 1, x plus 2. Nah, ini biasanya dikali-kaliin pelangi aja kan? Ya, tapi di sini kita nggak perlu mengalikan pelangi dulu. Kenapa? Karena ada bentuk yang mirip ya, yaitu x plus 1-nya. Jadi di sini kita coba pindah ruaskan dulu si yang kanan jadi min x plus 1, x plus 2. Nah, sebenarnya boleh aja kalian kali pelangi, nanti disederhanakan ya. Jadinya nih, dikeluarkan si x plus 1-nya atau difaktorkan. Nanti sisanya yang nggak keluar itu siapa? Yang di sebelah kiri, yang 2x nih nggak keluar ya. Sedangkan yang di sebelah kanan yang nggak keluar itu si x plus 2. Lebih dari 0. Oke, selanjutnya ya masih disederhanakan lagi. Nah, ini 2x kurang x itu hasilnya x min 2 ya. Lebih dari 0. Nah, ini langsung dapat faktornya ya kalau kita pakai cara ini. Kalau kalian pakai cara kali-kali pelangi dari awal, maka dapat pertidaksamaan kuadrat yang nantinya difaktorin ya. Oke, ini udah dapat. Kita cari hasil x sama dengannya yaitu min 1 sama 2. Oke, ini tinggal kita uji karena ini pertidaksamaannya. Yaitu ada yang min 1, ada yang 2. Nah, di sini uji angka 0 misalkan masukin ke faktornya jadi 0 tambah 1, 1, 0 kurang 2, minus 2 jadinya. Kalau dikaliin minus ya, jadi tandanya minus, nanti yang lain pasti positif. Oke, karena tujuan kita mau yang lebih dari atau yang positif, yang kiri dan yang kanan. Sehingga penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari 2. Oke, seperti itu jawabannya yang D. Soal yang kedua yaitu tentang persamaan logaritma. Oke, di sini ada persamaan logaritma seperti ini, tapi pertanyaannya bukan penyelesaian, yaitu banyaknya penyelesaian. Jadi ada berapa buah x-nya yang memenuhi dari persamaan ini ya. Oke, karena bentuk logaritma seperti ini ada tambah-tambahan, maka kita bakal pakai sifat logaritma yang basisnya sama, dia bakal dikali kalau ditambah ya. Kalau dikurang yang dibagi, tapi di sini nggak ada. Oke, berarti nanti ini langsung aja ya, jadi log si x kuadrat plus 1 bakal dikaliin sama yang x kuadrat plus 2. Yang sama dengan log yang kanan nggak ngapa-ngapain ya, 3. Oke, kalau udah seperti ini kita bakal nyelesain persamaannya. Jadi kalau udah sama-sama alog-alog, maka tinggal ambil isinya masing-masing ya. Yaitu langsung dapat x kuadrat plus 1, x kuadrat plus 2, sama dengan x kuadrat plus 3. Oke, ini tinggal kita selesaikan aja ya. Jadi dikali pelangi ini jadi x4 plus 2x kuadrat plus x kuadrat plus 2 sama dengan x kuadrat plus 3. Dihitung yang bisa dihitung x4 tambah, ini habis ya, 2x kuadrat min 1 sama dengan 0 ya, jadi persamaan suku banyak. Oke, ini harusnya tinggal cari nilai x yang memenuhi ya. Oke, tapi ini bakalan sulit kalau kita coba-coba, karena ini kita tidak tahu nih apakah ada yang nilainya bulat atau enggak. Tapi di sini lihat, dia ada x4, ini ada x2. Si x4 kalau kita ubah dia jadi x kuadrat kan, tambah 2x kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini kalau kita misalin si x kuadratnya jadi P, dia maka jadi P kuadrat plus 2P min 1 sama dengan 0. Oke, jadi seperti ini jadi lebih enak melihatnya ya. Jadi persamaan kuadrat ini tinggal difaktorin kalau bisa.
Tapi ini nggak bisa difaktorin ya. Sehingga kalau dia nggak bisa difaktorin, kita bisa pakai rumus ABC ya. Di sini dalam tulis ya rumus ABC, yaitu X-nya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, berarti kita tentuin A-nya dulu. A-nya itu 1, B-nya 2, C-nya min 1. Sehingga si X, bukan X ya, P12-nya itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2. Jadi sama dengan min 2 plus minus akar 8 per 2. Jadi sama dengan min 2 plus minus, ini kan 2 akar 2 ya, per 2, jadi sama dengan min 1 plus minus akar 2. Oke, ini kan kita dapat P-nya ya. P itu kita balikin lagi, jadinya X kuadratnya ada yang min 1 min akar 2, ada yang X kuadratnya sama dengan min 1 plus akar 2. Oke, tetapi dilihat ya, karena ini logaritma, dia ada syaratnya ya, isinya harus positif ya. Oke, ini karena ada 3, dia ada 3 syaratnya. Yang pertama, X kuadrat plus 1 harus positif, ini artinya X kuadratnya lebih dari min 1. Yang ini juga X kuadratnya lebih dari min 2. Yang ini X kuadratnya lebih dari min 3. Sehingga ini kalau kita iriskan, syaratnya itu yang harus dipenuhi adalah syarat seluruhnya adalah X kuadrat lebih dari min 1 ya. Oke, berarti yang ini nggak bakal memenuhi ya. Ini bakal udah lebih ya. Ini tidak memenuhi. Berarti tinggal yang ini nih. Tinggal yang ini yang bakal memenuhi dari X-nya. Nah, karena pertanyaannya banyaknya penyelesaian real. Nah, bukan X kuadrat yang kita cari, tapi X-nya. Sehingga X-nya adalah plus minus akar min 1 plus akar 2. Ya, ini ada yang positif, ada yang negatif. Berarti ada 2 penyelesaian. Ini akarnya pasti positif ya, karena akar 2 itu 1,44 ya. Jadi banyak penyelesaiannya ada 2. C. Soal yang ketiga yaitu tentang matriks. Di sini diketahui X dan Y merupakan determinan dari matriks ini dan itu. Dan X tambah Y-nya sama dengan 3. Pertanyaannya jumlah semua nilai A yang mungkin. Oke, ini tinggal cari determinan masing-masing aja ya. Nanti masukin ke persamaan X plus Y sama dengan 3. Oke, sekarang kita anggap ini sebagai matriks A, yang bawah sebagai matriks B. Oke, untuk matriks Y-nya determinannya tinggal AD min BC ya. Oke, berarti kita cari yang A dulu. Determinan A sama dengan AD min BC, berarti A kali A plus 1 dikurang min 1 kali min A. Jadinya A kuadrat plus A min A ya. Ini habis, jadinya A kuadrat. Oke, karena determinan A itu si X, kita ganti sama X. Ya, dapat X-nya ini ya. Selanjutnya cari yang B juga. Determinan B sama dengan, sama caranya. A kali A dikurang 2 kali A plus 2. Berarti sama dengan A kuadrat min 2A min 4. Ini yang determinannya Y. Oke, karena ini nggak bisa diapa-apain ya udah kayak gini aja ya. Oke, karena kita udah dapat X dan Y, kita bakal masukin ke persamaan yang diketahui yaitu X plus Y sama dengan 3. X-nya itu A kuadrat, Y-nya itu A kuadrat min 2A min 4,
sama dengannya ya 3. Itu tinggal sederhanain nih jadi persamaan kuadrat ya. Jadinya 2A kuadrat min 2A min 7 sama dengan 0. Oke, kalau persamaan kuadrat biasanya kan difaktorin ya. Tetapi ini kayaknya nggak bisa difaktorin ya. Oke, tapi ini pertanyaan yang unik karena pertanyaannya jumlah semua nilai A. Oke, kalau di persamaan kuadrat pasti ada jumlah sama hasil kali akar-akar ya. Nah, kita tinggal pakai rumus ini aja nih. Jumlahnya yaitu min B per A. A-nya itu 2, B-nya itu min 2, C-nya min 7 ya. Oke, ini jangan sampai ketukar A-nya ya. Berarti jumlahnya A1 tambah A2, yaitu rumusnya min B per A sama dengan min 2 per 2 sama dengan 1. Jawabannya yang C. Soal yang keempat yaitu tentang perbandingan dari persamaan X, Y, Z ya. Dengan X, Y, Z-nya bukan 0. Pertanyaan itu ya nilai ini ya, X plus Y plus Z per X min Y plus Z. Oke, ini karena ini mereka punya perbandingan yang sama yaitu 2018 per 2019. Pasti bakal punya nilai sebenarnya. Karena perbandingan itu adalah nilai yang paling sederhana. Kayak misalkan umur. Umur itu misalkan yang satu 15, yang satu 12. Perbandingan sebenarnya ya pasti tinggal dibagi 3 ya, jadinya 5 per 3. Nah, jadi perbandingan itu pakainya 5 per 3, bukan 15 per 12. Oke, di sini kita bakal pakai pengali, suatu pengali ya. Nah, tetapi karena ini ada 3, pengalinya itu bisa berbeda-beda. Kini kita bagi menjadi 3 bagian dulu, yaitu 2x min 3y per 2y plus z sama dengannya 2018 per 2019. Yang satu lagi X min Z per Y sama dengan 2018 per 2019 juga. Dan yang terakhir 2Y per X sama dengan 2018 per 2019. Oke, yang tadi saya bilang perbandingannya atau pengalihnya ya, itu bakal bisa berbeda-beda ya. Sehingga misalkan yang atas pengalinya P ya, berarti ada P, ini juga P. Kalau yang kedua Q aja ya, Q yang bawah R ya. Nah, ini pengalihnya masing-masing yang kita anggap berbeda. Oke, selanjutnya diapain? Nah, karena nanti kita ditanyakan bentuk ini ya, ini cukup unik ya. Kita mau dapat X, Y, Z-nya masing-masing koefisiennya 1 tuh ya. Sehingga ini bakal kita ambil penyebut. Nah, itu kan karena udah jadi nilai-nilai sebenarnya boleh aja nanti kita tambah kurang gitu ya. Kita tulis dulu supaya kelihatan 2x min 3y, penyebut yang atas yang kedua itu x min z, dan yang terakhir 2y ya. Oke, ini kan kita mau dapat x, y, z yang koefisiennya 1 nih di soalnya. Berarti ini kan x-nya ada 2 nih, berarti supaya jadi 1 nanti dikurang ya. Y-nya min 3y sama 2y pasti supaya jadi 1 nanti ditambah ya harusnya. Sehingga kita cocokin tandanya, berarti 2018P itu dikurang ya. 2018 Q ditambah 2018 R ya. Ini kok penyebut ya? Pembilang ya, harus pembilang ya. Ini pembilang yang atas. Oke, kita dapat bentuk ini yang ininya disederhanain dulu ya. Yang kiri kan dapatnya 2x kurang x jadi x min 3y tambah 2y min y plus z. Sehingga ini jadi 2018-nya keluar, P min Q tambah R difaktorin ya. Oke, dapat yang bawah tuh ya. Itu dari pembilang. Sekarang dari penyebutnya, coba kita otak-atik seperti itu juga. Penyebutnya itu 2y plus z, y sama x. Oke, y-nya ini ada 2 nih. Supaya nanti tinggal 1 ya harus dikurang ya. Ini ditambah ya. Sama dengannya berarti 2019 P
dikurang 2019 Q ditambah 2019 R. Yang kiri jadinya 2Y kurang Y itu Y, X, Y-nya positif ya. Z-nya 1 sama dengan difaktorin yang kanan 2019 P min Q tambah R. Oke, kita udah dapat tuh. Bilang sama penyebut yang kita utak-atik dapat X min Y plus Z sama X plus Y plus Z. Sehingga ya udah, ini tinggal langsung kita selesaikan aja ke soalnya, yaitu X plus Y plus Z per X min Y plus Z sama dengan X plus Y plus Z itu yang 2019 ya. P min Q plus R, sedangkan yang 2018 yang bawah itu 2018 P min Q plus R, dan ternyata ini sama, bisa dicoret jadi dapatnya 2019 per 2018, jawabannya yang E. Soal yang terakhir yaitu limit ya. Oke, di sini ada bentuk limit akar ya, akar di dalam akar. Tapi sebelum kita mengubah-ubah ya, kita cek dulu bentuknya apakah 0 per 0 atau enggak ya. Sehingga dia jadi 4,48 kurang 8 ya, 0, bawahnya juga 0 ya. Ini bentuk 0 per 0. Sehingga nanti ini boleh pakai turunan, boleh juga difaktor-faktorkan atau dirasionalkan ya. Oke, berarti ya udah, turunin aja ya. Kalau kalian bisa menurunkan ini ya, bentuk akar biasanya ada yang kesulitan. Oke, di sini kita coba pakai cara biasa aja ya. Oke, karena itu bentuk akar di dalam akar, itu materi di kelas 10 yaitu tentang akar yang di dalam akar seperti ini ya. Asalkan kalau dia bentuknya ada yang A tambah B, dan di dalam akar itu A kali B, dan di luarnya ada 2, maka kita bisa jadiin bentuk akar A, akar B ya. Bisa plus, bisa minus tandanya ya. Di sini tandanya yang minus. Oke, ini belum kelihatan ya duanya yang di depan akar. Berarti kita coba ubah dulu. Akar X plus 4 min 4 itu kan 2 kali 2 ya. Kan kita butuh 2 yang depan akar ya. Akar X per akar X min 2. Sama dengan limit X mendekati 4 akar X plus 4. Nah, ini saya kurungin. Kenapa? Karena nanti mirip kayak bentuk A plus B ya. Min 2 akar. Nah, kan ada 2 nih. Kemana nih 2 yang satunya? 2 yang satunya bakal masuk ke dalam akar ya. Sehingga jadi masuk 2-nya jadi 4 ya. X per akar X min 2. Oke. Berarti ini bakal jadi hasilnya karena udah memenuhi bentuk A plus B sama A kali B. Ini jadi akar X dikurang karena tanda tengahnya minus akar 4 ya, per akar X min 2. Oke, ini sebenarnya bisa akar 4 min akar X ya. Nah, ini kalau kayak gini jawabannya minus nanti nih. Kita coba dulu yang ini ya. Nih, kita hitung dulu. Kan jadi akar X min 2 kan. Pokoknya juga akar X min 2. Oke, ini jadi limit X mendekati 4. Ini kan sama ya, jadi 1. Hingga limit 1 ya, 1 jawabannya. Ada jawabannya yang B. Nah, tadi yang saya bilang sih, ini tuh jawabannya bisa jadi akar 4 min akar X. Nanti jawabannya min 1 ya, nggak ada ya. Berarti di sini yang pakainya itu yang ini ya, akar X min akar 4. Oke, sekian video pembahasan kali ini. Jangan lupa jika ada kesalahan perhitungan atau tulisan, komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk saksikan video selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.